warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajar. Kali ini kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita mempelajari tentang hukum perbandingan tetap. Sekarang kita lanjutkan dengan mempelajari hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Yang dimaksud hukum Dalton di sini menjelaskan bila ada dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Sebagai contoh, misalkan di sini ada unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa N2O dan NO. Berarti ini ada dua senyawa yang bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Ada dua unsur yang bisa membentuk lebih dari satu senyawa. Maka ini kita mengacunya pada hukum Dalton. Sesuai dengan bunyinya tadi, jika ada dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Dengan komposisi senyawanya sebagai berikut. Untuk senyawa N2O, massa N-nya ada 56 gram, massa oksigennya 32 gram. Kemudian untuk senyawa NO, massa N-nya 14 gram, massa O-nya ada 16 gram. Perbandingan massa untuk pada senyawa 1, yaitu pada senyawa N2O. Ini massa N-nya kita bandingkan dengan massa oksigennya. Kalau kita sederhanakan 56 dibanding 32. Ini sama dengan kita bagi 8, berarti 7 dibanding 4. Kemudian untuk senyawa yang kedua, yaitu senyawa NO. Perbandingan massa N-nya, ini sama saja ya, massa N dengan massa O, 14 dibanding 16. Berarti ini kalau kita bagi 2, berarti ini 7 dibanding 8. Ini adalah perbandingan yang kita sederhanakan dari massa tadi. Untuk mencari perbandingan massa oksigen dari kedua senyawa ini, jadi dari kedua senyawa ini, maka N-nya, massa N-nya ini harus sama, angkanya harus sama. Kebetulan di sini sudah sama, yaitu sama-sama 7, sehingga kita bisa membandingkan massa oksigen pada senyawa 1 dengan massa oksigen pada senyawa yang kedua. Tinggal kita bandingkan 4:8. Ini untuk mencari perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan massa oksigen pada senyawa yang kedua. Sedangkan untuk mencari perbandingan massa N-nya, maka massa oksigennya harus kita samakan. Sehingga ini saya tulis ulang, massa N dibanding massa oksigen. Supaya ini sama, maka ini kita kalikan 2 supaya sama menjadi 8. Kalau ini dikalikan 2, otomatis 7-nya ini juga harus dikalikan 2 supaya tidak merubah perbandingan yang semula tadi. Berarti ini menjadi dikali 2, berarti ada 14. Ini dikali 2 ada 8. Untuk massa perbandingan massa senyawa yang kedua, yaitu NO, ini tetap 7:8. Jadi ini massa oksigennya yang harus kita samakan terlebih dahulu kalau ingin mencari perbandingan massa N pada kedua senyawa. Sehingga nanti kita peroleh perbandingan massa N pada senyawa 1 dengan perbandingan massa N pada senyawa yang kedua, yaitu 14 dibanding 7, yaitu 2:1. Kalau ini tadi kita sederhanakan lagi, ini juga sama 1:2. Perbandingan ini merupakan perbandingan yang merupakan bilangan bulat dan sederhana. Maka ini merupakan sesuai dengan hukum Dalton. Kalau kita ingin meneliti apakah ini berlaku hukum Dalton.
Kemudian untuk soal yang kedua, ya, unsur X dan Y dapat membentuk dua senyawa yang masing-masing mengandung 50% dan 60% unsur X. Tentukan perbandingan massa unsur Y dalam kedua senyawa pada massa X yang tetap. Nah, jadi misalkan ini senyawa 1, ada senyawa yang kedua. Perbandingan massa, nah, jadi kedua senyawa ini mengandung unsur X dan Y. Massa X dan massa Y. Nah, pada senyawa 1 X-nya ada 50%. Pada senyawa yang kedua X-nya ada 60%. Ingat ya, jumlah persen ini harus 100. Kalau X-nya di sini 50%, maka Y-nya adalah 50%. Kalau ini 60%, maka Y-nya adalah 40%. Sehingga nanti kalau kita jumlah semuanya harus bernilai 100%. Nah, perbandingan ini bisa kita sederhanakan. 50% 50% berarti sama dengan 1:1. 60% dengan 40% berarti sama dengan 3:2. Ini kalau kita sederhanakan. Nah, untuk mencari perbandingan massa Z, ini adalah perbandingan ini tadi X ya, ini Y. Nah, untuk mencari perbandingan massa Z, maka X-nya harus sama. Nah, X-nya harus kita samakan. Nah, supaya sama, maka ini supaya sama menjadi 3, maka ini harus kita kalikan 3. Nah, maka ini menjadi 3 dibanding 3. 3 banding 3 kan sama ya, 1 dengan 1. Kemudian ini tetap ya 3:2. Berarti ini kan X-nya ini yang sama. Kalau ini sudah sama, baru kita bandingkan perbandingan massa Z pada kedua senyawa ini. Jadi massa Z pada senyawa 1 dibanding massa Z pada senyawa yang kedua sama dengan 3:2. Demikian pelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.